Halo, Assalamualaikum. Bisa dengar saya nggih? Nggih, saged, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Kita mulai aja ya, meskipun baru 3 nanti biar teman-temannya segera menyusul karena saya ada agenda di kampus ya, ada akreditasi, kemudian ada FGD, nanti jam 8 sudah harus selesai begitu. Oke, kita mulai nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat nggih? Oke, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik, bismillah, alhamdulillah. Wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Bisa dengar suara saya ya? Suara saya jelas bisa didengar nggih? Bisa, Pak. Nggih, jelas, Pak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya di perkuliahan pengayaan ya untuk perkuliahan pengembangan Aplikom hari kedua ya. Kita nanti hari ini akan bersama-sama pengayaan serta refreshing materi tentang Microsoft Excel ya. Nanti saya kembali akan menyampaikan kompetensi minimal yang kemudian harus dikuasai oleh mahasiswa. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita uswatuna Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma amin. Mari kita buka ya kuliah pengayaan Excel pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum ke materi ya, saya akan menampilkan dulu kompetensi yang perlu dipelajari oleh mahasiswa. Kemarin sudah saya unggah ya ke grup WA mahasiswa. Nah, saya buka dulu. Nah, ini nggih. Nah, ini perlu diketahui ya. Kalau untuk mata uji Microsoft Excel itu dari statistik perolehan hasil ujiannya itu masih kisaran 70% mahasiswa yang lulus. Jadi ada 30% mahasiswa yang kemudian secara penguasaan terhadap Excel itu masih di bawah standar minimal yang kita tentukan. Dibandingkan dengan Word, ya, dibandingkan dengan PowerPoint, ya, Excel ini memang dari sisi penggunaan di kampus di kalangan mahasiswa itu relatif yang penggunaannya paling jarang ya dibandingkan dengan penggunaan Word serta penggunaan PowerPoint. Kalau untuk tugas-tugas perkuliahan ya biasanya dosen itu memberikan tugas pada mahasiswa untuk membuat makalah atau paper ya. Kemudian menampilkan hasil resume makalah atau papernya itu untuk didiskusikan, sehingga tugasnya ya membuat paper kemudian menampilkan hasil papernya dengan menggunakan slide. Maka untuk Word dan PowerPoint itu relatif penguasaan mahasiswanya di atas rata-rata lah gitu. Sehingga dari sisi statistik hasil ujiannya itu mayoritas ya 90-an% itu lulus di Word dan PowerPoint. Tapi kalau Excel karena memang relatif jarang penggunaannya itu ya penguasaan rata-ratanya itu masih kisaran 70%. Nah ini nanti silakan mahasiswa belajar lebih ekstra lagi ya. Nanti insya Allah saya akan mengirimkan ya file hasil ujian kita, sekaligus nanti saya kirimkan juga rekaman perkuliahan kita ini ya, yang kemarin yang Word sama yang Excel hari ini ya, serta mungkin besok ya yang PowerPoint. Untuk nanti silakan barangkali kalau ingin dipelajari bisa dibuka rekamannya. Oke, seperti biasa ya, untuk mengawali atau membuat spreadsheet kita buka dulu Microsoft Excel kita. Kebetulan saya pakai versi Excel 365. Versi 365, mahasiswa boleh pakai versi berapa saja ya. Versi 2003, 2007, 2010, 2013, atau 365 ya. Jadi secara umum itu fiturnya sama, penggunaannya sama, hanya tampilannya saja yang berbeda, template-templatenya yang berbeda. Oke, ini saya share screen lagi ya.
Jadi ada beberapa poin ya penguasaan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa di dalam penggunaan Excel. Nah, ini kalau kemarin Word itu ada 10, kalau Excel itu hanya 5 ya, separuhnya. Nah, ini relatif juga kalau yang sudah sering pakai ya mudah sebenarnya begitu. Oke, nanti ada layout tabel, jadi bagaimana cara kita membuat tabel ya, kemudian menggunakan fungsi-fungsi statistik ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa yang semester 4 mungkin ya di beberapa prodi itu sudah mengambil mata kuliah statistika dasar ya. Kalau di FTIK itu namanya statistika pendidikan ya. Kalau di dakwah mungkin namanya statistika sosial ya. Kalau di ekonomi ya VB mungkin statistik ekonomi dan sebagainya itu. Kayak di dalam statistik dasar itu ada fungsi-fungsi statistik deskriptif ya, menghitung rata begitu nih, menghitung modus, median, standar deviasi, variansi ya itu. Itu disebut sebagai fungsi statistik ya. Nanti ada lagi misalkan untuk menghitung korelasi antara dua variabel pakai Pearson correlation dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi string. Fungsi string itu fungsi untuk manipulasi data-data yang bentuknya adalah data-data teks. Ya. Jadi nanti ada beberapa tipe data yang biasa kita gunakan di Excel. Umumnya yang paling banyak adalah tipe data angka atau number ya. Kalau number itu tidak bisa dimanipulasi string. Yang kedua adalah teks ya. Teks itu baru bisa kemudian kita lakukan fungsi dan manipulasi string. Kemudian nanti ada fungsi logika, beberapa fungsi logika ada pakai if, else, else if ya, and kemudian berikutnya ada lookup, VLOOKUP ya, kemudian ada count, ya count if dan sebagainya. Dan terakhir adalah membuat fungsi-fungsi grafik. Oke, saya close dulu ya untuk Oke, kita stop dulu screen-nya ya. Kemudian selanjutnya kita ke Excel. Oke, sebentar, saya buka dulu. Oke. Saya buka dulu Excel-nya. Nah, ini dia. Oke, bisa kelihatan, nggih? Bisa kelihatan tampilan Excel-nya? Bisa ya. Oke, ini tampilan awal ya kalau kita membuka Excel. Kemudian biasa kita klik new ya, baru. Nah, seperti ini. Ya, ini tampilan Excel itu bentuknya kotak-kotak atau grid ya, membentuk tabel. Nah, dari A ya sampai dengan ke kanan itu ya A, B, C, D dan seterusnya itu kita sebut sebagai kolom. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke bawah ini kita sebut sebagai baris. Nah, pertemuan antara titik baris dengan titik kolom itu kita sebut sebagai sel. Maka ketika kita pertama kali belajar menggunakan Excel, maka yang perlu kita kuasai dulu adalah menentukan yang namanya titik sel. Nah, titik sel ya, karena ini akan kita gunakan nanti untuk ngeblok ya, atau mengawali ya titik awal sampai dengan titik akhir dari fungsi logika yang ingin kita tentukan. Contohnya saya mengetik di sini ya, saya kata-kata saya itu. Nah, ini saya blok, ini biasa ya. Kemudian kita pilih tengah, ya center.
Nah, ini saya bekerja, artinya saya menuliskan data, ya, data dalam bentuk teks, ya, teksnya adalah saya, itu di titik ya B atau di sel ya B2. Tuh, di sel B2. Kemudian misalkan saya mengetik lagi ya, angka misalkan 12. Nah, ini saya besarkan, bold, ya. Nah, artinya saya di sini ya memasukkan data berupa angka ya, angka atau number di sel berapa ini? D8. Nah, ketika nanti saya ngeblok misalkan, nah ini ya kotak ini. Nah, misalkan untuk menghitung rata-ratanya nanti begitu nggih. Ya. Artinya saya mulai bekerja di blok dari mulai sel B2 ya sampai dengan sel D12. Begitu. Jadi yang pertama kali harus kita kuasai ya ketika kita bekerja dengan menggunakan Excel adalah harus mampu untuk menentukan selnya ya. Sel itu adalah titik ya pada tabel di mana kita memasukkan data. Datanya bisa berupa angka ya. Kalau 12 itu angka, bisa berupa apa? Bisa berupa teks ya, saya itu teks, atau bisa berupa data-data yang lain. Nah, kalau kita ingin melihat datanya, ya bisa kita klik di sini, ya, di angka 12 ini klik, kemudian klik kanan, kemudian kita turunkan kursornya ke format cell. Nah, ini ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 tipe data di dalam Excel. Ada general umum ya, number itu angka, kemudian currency itu data-data yang berhubungan dengan mata uang. Jadi kalau kita memasukkan Rp 12.0000 ya, Rp12.000 itu tipenya currency. Ya, ada banyak mata uang di situ, ada rupiah, ada dolar, ada ringgit, ya, ada real dan macam-macam semuanya ada. Kemudian akunting, ya akunting itu kalau kita bekerja dengan tipe-tipe data-data yang biasanya digunakan untuk perhitungan akuntansi, ya teman-teman di VB kayaknya lebih banyak menggunakan. Kalau yang lain itu jarang. Saya bukan dari ekonomi, sangat jarang sekali menggunakan tipe data akunting. Kemudian ada date. Date itu adalah data yang kita gunakan kalau masukannya digunakan untuk memasukkan tanggal ya. Nanti ada formatnya, misalnya sekarang tanggal 17 Februari 2016. Nah, kita bisa tentukan format tanggalnya. Apakah mau pakai 1702 021 atau bisa pakai 02 17 2021 atau yang lain. Time ya, time itu memasukkan data terkait dengan waktu ya. Kemudian percentage itu persentase. Kemudian fraction itu pembagian ya, pembagian misalkan desimal setengah, seperempat, 3/4 gitu. Kemudian scientific itu data-data yang terkait dengan ilmiah ya, misalkan kita memasukkan kalau di dalam matematika, di dalam fisika, di dalam teknik gitu ya, sehingga kita memasukkan angka-angka yang memiliki orde ya, misalkan 8 kali 10 pangkat minus 13 gitu ya. Kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, itu angka-angka terkait dengan saintifik. Kemudian teks ya ini biasa, misalnya saya mengetikkan nama Adi, Budi, Cici, Didi, Endah, itu data berbentuk teks. Spesial itu tertentu khusus ya. Kemudian custom itu kita bisa atur sendiri. Nah, ini berarti ada sekitar ya 12 tipe data di sini. Nah, itu harus dikuasai oleh mahasiswa. Yang paling sering dipakai ya dua ini ya. Satu number, yang kedua adalah teks. Itu yang paling sering kita gunakan. Itu. Kemudian yang kedua adalah layout tabel ya. Seperti biasa kalau kita mau layout tabel ya biasa ini tampilan Excel memang sudah berbentuk tabel ya. Kita yang langkah pertama adalah kita buat dulu header-nya atau kepala tabelnya. Misalkan mulai dari A3 saja ya. Nomor, ya, kemudian nama. Nah, misalkan saya memasukkan
data-data tentang akademik misalnya ya, nama, NIM, atau NIM nggak usah ya, fakultas saja ya. Fakultas, kemudian program studi, prodi, IPK, kemudian misalkan kategori UKT misalkan ya. Berikutnya kategori potongan UKT. Nah, nanti berikutnya bisa kita isikan. Oke. Nah, ini tabel bisa kita lebarkan ya atau sempitkan. Cara paling mudah ini ada handle-nya di sini. Tarik aja ke kanan. Nah, kategori UKT, kategori potongan. Ini kalau terlalu panjang ya bisa kita wrap di sini ya. Klik wrap. Nah, ini bisa kita pendekkan. Nah, ini kita turunkan. Nah, ini ya. Nah, ini kemudian kita senterkan. Itu nggih? Itu. Kemudian kita isi nomornya 1, ya, 2. Ini kalau mau ditulis manual boleh, kalau enggak ya handle-nya kita tarik aja, kita blok 1 dan 2, tarik ke bawah sampai 10. Kemudian nama, ya nama ini kita bekerja dengan tipe data berbentuk teks, kita ketik aja mulai dari Adi, Budi, Cici, Didi, kemudian berikutnya Endah, berikutnya Farah, A, B, C, D, E, F, G, misalkan Gogon, ya misalkan Hendra, Ika, Joko. Nah, fakultas, berikutnya fakultas, misalkan fakultas tarbiyah, dakwah, syariah, tarbiyah, ya, buah, dakwah, syariah, tarbiyah, PB. Prodinya misalkan di tarbiyah itu ada PAI, kemudian di dakwah itu ada BKI, syariah itu ada apa sih ya, prodinya di syariah apa prodi syariah itu apa? Ada yang tahu? Hukum ekonomi syariah, Pak. HKI misalkan ya. Apa HES ya? Nggih. HES ya. Tarbiyah ada PBA gitu nggih. Buah ada SAA, dakwah ada BKI, KPI misalkan ya. Syariah selain ya HES lagi pula. Selain HES apa lagi? HES boleh HES lah ya. Tarbiyah misalnya ada PBA ya. PB ada ekonomi syariah apa ya? ESY. Nah, ini misalnya ada MZ apa? Mazawa. Nah, ini kita pinggirkan. Terus IPK biasa ya kita isi ya. 3,81, 3,65, 2,95, 3,00, 2,85, 3,25, 2,9, 3,65, 2,8, 3,2. Kategori UKT misalkan ada kategori 1, 2, 3, 1, 2, 5, 4, 3, 4, 2. Ini ya ada kategori misalkan kategorinya kita apa tentukan 1, 2, 3 sampai dengan 5 begitu. Kategori potongannya misalkan dikodekan dengan potongan A, B, C, A, D, E, B, ya, A, C, D. Biasa nih, mudah lah kalau membuat tabel begitu. Kemudian setelah itu kita atur fontnya biasa, nih. Atur fontnya, font. Misalkan pakainya Arial Text aja lah ya, biar jelas 11. Ya kemudian kita center.
Ini kita center. Nah, ini cara membuat tabel dengan menggunakan Excel. Hanya itu aja seperti itu. Ini kalau mau di blok ya boleh lah ya headernya. Nah, kemudian kalau mau kita beri kotak-kotak juga boleh begitu. Enggak juga nggak apa-apa. Karena kalau mau dicetak aja dikasih border. Nah, ini kalau mau di wrap ya di wrap aja, di wrap ya. Nah, otomatis sudah jadi 2. Begitu. Itu kompetensi ke-1 ya, layout tabel. Kompetensi yang kedua adalah fungsi statistik. Nah, ini fungsi-fungsi statistik. Fungsi statistik ini yang berikutnya adalah sebelum ke fungsi statistik, berikutnya adalah supaya data-data ini rapi ya. Khususnya data-data yang berbentuk angka ini rapi. Ini kan IPK itu kan tipe datanya bentuknya adalah data angka ya. Nah ini 381 itu ada 2 angka di belakang koma, sementara 3 tidak ada angka di belakang koma ya. 29 itu hanya 1 belakang koma. Ini caranya adalah dengan format sel dulu ya, supaya kemudian rapi. Kita blok dulu. Nah, ini format sel, kemudian klik number. Nah ini decimal place-nya ini kita seragamkan. Ya, misalkan kita mau mengambil 2 angka di belakang koma ya, kita naikkan menjadi decimal places-nya ini 2 angka di belakang koma. Sampelnya ini 3,81. Nah, nanti otomatis semuanya berubah menjadi 2 angka di belakang koma. Gitu ya. Oke, sekarang bekerja dengan fungsi statistik. Ya, kompetensi kedua ya di fungsi-fungsi statistik itu kalau kita bekerja dengan statistik dasar ada beberapa fungsi statistik dasar, fungsi statistik deskriptif. Yang antara adalah menentukan rata ya, jumlah kemudian rata ya, kemudian modus, median ya, kemudian kuartil misalkan ya, kemudian standar deviasi, ya, kemudian variansi dan sebagainya. Oke, ya. Kita bekerja aja di sini ya. Nah, ini fungsi statistik dasar. Ini fungsi statistik dasarnya kita blok dulu aja. Pertama adalah kita menentukan min dulu ya, min. Atau kita pindah aja biar besar ya. Kita mau pindah misalkan mau buat worksheet baru ya. Kita klik di sini tambah. Nah, ini otomatis kita bekerja di worksheet yang baru. Kita rename misalkan dengan fungsi statistik. Biar nanti bisa dilihat. Nah, kita copy paste aja. Nah, ini kita rapikan dulu tabelnya. Oke. Nah, di sini kita bekerja dengan fungsi statistik. Kita blok. Ya, pertama adalah umumnya kita menentukan nilai rata. Kemudian misalkan mau menentukan berikutnya adalah rata, kemudian modus, kemudian median misalkan, kuartil Q1, berikutnya adalah standar deviasi, berikutnya adalah variansi. Paling enggak itu minimal ya, fungsi-fungsi statistik dasar. Nah, oke. Itu ya. Kemudian, nah itu adalah boleh. Nah, ini kita gedein dulu.
Pertama rata, menentukan rata ya. Rata itu di sini yang bisa diratakan ya paling hanya data-data berupa IPK ya, karena datanya angka. Kalau tidak angka tidak bisa distatistikkan ya. Nah, kalau rata biasanya kita menggunakan fungsi min ya atau average ya. Kalau CASIC itu min, kalau di Excel itu namanya average. Caranya ya, misalkan kita mau meletakkan di sini nggih. Nah, ini parameternya, kemudian yang ini adalah nilainya, parameter, kemudian ini nilai. Nah ini nggih. Kita mau meletakkan rata itu kita letakkan di sel J3. Maka kursornya kita taruh di J3. Nah, caranya bisa kita ngetik rumusnya atau yang kedua kita pakai fitur saja di sini, pakai menu. Cukup kita ketik sama dengan. Nah, sama dengan ini nggih. Nah, di sini ini ada ya sebelah kiri ini ya, ini ada menu fungsi, function menu ya. Nah, ini kita klik aja, kemudian kita cari ya kalau mau menghitung rata itu kita gunakan average. Ya, kita klik average. Nah, nanti akan nyari otomatis dapat. Nah, kemudian kita klik oke. Ya. Kita mulai dari berapa? Misalkan mulai dari ya 3,81 sel awalnya, kemudian sel akhirnya, nomor 2 ini sel akhirnya di E11. Nah, kemudian oke, otomatis nilainya adalah 3,51. Gitu nggih. Ya, kalau mau ngetik juga boleh ya. Kalau mau ngetik ya kita ketik ya sama dengan kita ketik di sini average buka. Nah, ini sini nggih. Ya, buka sel titik 2, kemudian kita blok ya. Kemudian tutup kurung. Sama saja. Itu nggih. Ya. Atau kalau mau pakai fungsi tadi ya sama dengan kita klik di sini average ya. Buka sel awalnya, kemudian tutup sel akhirnya. Nah, itu kira-kira average ya. Dari E2 sampai dengan E11. Kemudian berikutnya adalah modus. Ya, modus sama dengan ini kita cari modus ada enggak? Ya, modus. Adakah modusnya? Berarti enggak ada. Mod ada ya, modus ya, ada di sini. Kita klik mod ya, mulainya dari sel kita klik E2, kemudian tutupnya di sel E11. Oke. Error ini. Harusnya mod E2 E11. Adakah yang salah fungsinya? Mod E2 E11. Nah, ini ya. Dari mod ya. Sama dengan mod dari E2 sampai dengan E11. Average E2 sampai dengan E11. Nah. Kemudian median ya sama dengan median sama dengan kita cari di sini ada langsung median atau enggak? Median. Nah, ada ya median ya. Median. Nah, mulai dari sel kita klik aja ini ya. Nah, dari E2 sampai dengan E11. Oh. 3,10. Oke.
Kemudian selanjutnya Q1, kuartil 1. Kita letakkan kursornya di J6. Kita ketik sama dengan, kita cari di sini kuartil. Ada nggak kuartil? Kuartil. Nah, ini ada kuartil ini, nggih. Ada kuartil. Oke. Ya. Kita isi array-nya di sini. Nah, kita mau kuartil ke berapa? Kuartil 1. Oke. Nah, keluar dia sudah. Begitu. Kemudian standar deviasi. Standar deviasi kita ketik sama dengan, kita cari stdef. stdef. Itu untuk standar deviasi. Enter. Nah, muncul stdef di sini. Ya. Oke. Kita ketik ya array-nya. Oke. Nah, muncul ya. Terakhir variansi sama dengan var. Variansi itu variance ya. Nah, kita klik more function var ya. Kita cari var. Nah, variance. Nah, numbernya ya ini array-nya kita blok dari awal sampai dengan akhir. Nah, kemudian kita oke-kan. Gampang ya, bisa ya. Selanjutnya berikutnya supaya rapi ya, angka-angka ini kita format ya, number, kemudian kita masukkan 2 angka di belakang koma. Sehingga nanti tampilannya bisa rapi. Ini kita naikkan wall. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Ini kita bekerja dengan fungsi-fungsi statistik. Ya, caranya kalau hafal rumusnya ya diketik saja ya, kalau enggak ya cukup kita menggunakan menu misalkan ya. Saya ulang lagi rata misalkan. Kalau mau hafal cara nulisnya ya kita ketik gini nggih. Kursornya saya letakkan di J3, kemudian saya ketik sama dengan average ya, buka kurung ya, kemudian dari sel awal kemudian blok sampai dengan sel akhir. Itu kalau hafal ya. Cuman konsekuensinya kalau kemudian kita salah nulis karakter satu aja dia nggak muncul ya. Kita coba misalkan ini, saya ketik ya average, harusnya average ya. Nah, ini saya tulis average misalkan. Kemudian selnya dari E2, nah, kemudian kok saya ketik menjadi koma ya E11, nanti dia error nggak keluar. Nah, ini bingung nanti ini yang salah mana begitu ya. Ini supaya mudah, ini ada alat bantunya sebenarnya. Jadi mahasiswa atau kita pengguna tidak perlu kemudian terlalu dipusingkan dengan mengetik rumusnya. Caranya cukup ketik sama dengan, di sini ada menu ya. Yang penting hafal rumus awalnya ya. Kalau menghitung rata berarti kita pakai average ya. Kita cari di sini ya. Nah, ini kalau nggak ada di more function kita ketik average ya. Kemudian kita klik OK. Nah, kita isi sini selnya mulai dari sel awal sampai dengan sel akhir. Udah oke gitu saja sudah. Oh, nggak muncul. Oh, ini kok var ya, salah ya. Rata kan dari average ya. Ini average, more function, average, oke, ya. Loh, kok ABS? Sama dengan average ya. Average, oke. Mana average-nya mana? Sama dengan average. Mau nggak cari diksi? Average ya, ini average ya. Average, oke. Nah, muncul ini di blok. Oke. E3 sampai dengan I3. Nah, kira-kira seperti itu. E3 sampai dengan ini salah, sama dengan average ya.
average ya, mulai dari E2 sampai dengan E11. Oke. Nah, 3,21. Begitu. Itu pertama, kompetensi pertama bekerja dengan fungsi statistik ya. Kemudian kompetensi yang ketiga ini kita bekerja dengan fungsi string. Nah, apa itu fungsi string? Ini saya buka worksheet baru lagi ya. Nah, fungsi string. Ini kita kopikan saja. Tanya sampai sini aja lah ya. Nah, jadi fungsi string itu adalah fungsi kita memanipulasi manakala kita memasukkan data-data berupa teks. Nah ini ya. Contohnya ini ada data-data ini kolom nama misalkan ya Adi, Budi, Cici, Didi, Enda, Farah, Gogon itu adalah data berbentuk teks. Fakultas ya, fakultas tarbiyah, dakwah, syariah, fuah ini juga teks. Prodi, PAI, BKI, HES ini juga teks. Ini kita bisa melakukan manipulasi karakter teksnya. Contohnya misalkan kita ingin mengcoding fakultas. Kode fakultas. Ini saya merahkan saja supaya kelihatan jelas. Nah, kode fakultas ini ya ini kan ada tarbiyah, ada dakwah, ada syariah, ada fuah. Caranya adalah dengan mengambil 3 karakter paling depan sebelah kiri ya. 3 karakter. Jadi kalau misalkan ada tarbiyah kita kodekan menjadi tar, ya dakwah kita kodekan menjadi DAK, syariah kita kodekan menjadi SYA, tapi dengan menggunakan fungsi tidak secara manual. Nah, ini kita sebut sebagai manipulasi string. Caranya sama dengan tadi ya, fungsi-fungsi yang lain. Jadi kita menggunakan alat bantu menu di sini. Nah, ini. Ya, yang kita lakukan cukup ya. Kita letakkan kursornya aja di sini di E2, kemudian kita ketik sama dengan. Kemudian berikutnya di sini kita cari ya, karena kita ingin menggunakan 3 karakter dari kiri, maka kita menggunakan fungsi yang disebut sebagai left. Nah, left ya. Nah, kita cari coba go. Ada left enggak? Ada nih, ada left. Ya. Kemudian oke. Teksnya mana? Tarbiyah ya. Kita ini kita isikan dengan kursornya larikan aja ke tarbiyah. Ya. Kemudian karakter yang mau kita ambil berapa dari kiri? 3. Ya, kita ketik 3. Dia akan berubah menjadi tar. Nah, kemudian ini kita besarkan supaya besar. Udah nggih? Nah, kalau sudah kita handle-nya tarik ke bawah. Semuanya akan muncul. Tuh, kode fakultas ya. Berikutnya misalkan kita ingin memasukkan kode prodi. Nah, kode prodi. Kode prodi ini kita besarkan dulu aja semuanya. Ya, supaya gede. Kode prodi ini kita ambil dari ya prodi, tetapi dengan memasukkan 2 karakter atau 2 teks ya dari sebelah kanan. Jadi kalau kita memasukkan PAI nanti di coding prodinya menjadi AI ya. Kalau BKI menjadi KI, kalau HES menjadi ES dan seterusnya. Maka caranya adalah kita letakkan kursornya di sel F2. Maka tadi pertama kali ketika saya jelaskan, ketika kita gunakan Excel, maka kita harus bisa mengidentifikasi selnya itu titiknya mana. Nah, ini kita letakkan di sel F2. Kemudian ketik sama dengan tinggi. Ya, kita mencari fungsi di sini. More function ya, karena kita ingin mengambil karakter dari kanan, maka kita gunakan perintah write RIGHT. Kita cari go di sini. Ada nggih ini ya di bawah. Kita klik OK. Teksnya mana? PAI ya. Ini kursornya kita letakkan blok di PAI. Kemudian number karakternya berapa? Kita ngambil 2. 1 dah. Berikutnya kita tarik ke bawah. Otomatis semuanya dah dapat. Gitu. Ya.
Nah, berikutnya misalkan, Pak, ini saya ingin kode fakultas pakai huruf kecil semua. Nah, ini kode fakultas tapi pakai huruf kecil semua. Caranya gimana, Pak? Ya, kalau pakai huruf kecil semua ya kita menggunakan fungsi yang disebut sebagai lowercase. Ya, ini kursornya kita taruh di G2, kemudian ketik sama dengan ini gunakan menu bantu di sini, more function, kita ketik namanya lower. Go, ya lower ini dapat ya, kita klik ini lower, oke. Nah, teksnya mana yang mau kita lowerkan? Tar, kita taruh di tar, sudah oke. Yang lainnya tinggal ditarik ke bawah. Nah, ini kita tengahkan. Ya, begitu juga misalkan kode prodi ingin kita kecilkan. Ya, ini yang dikecilkan kode prodinya atau prodinya. Misalkan prodinya ya. Nah, prodinya ini PAI, ini kan pakai huruf besar semua, ini kita mau kecilkan. Caranya gimana, Pak? Ya ini caranya kursornya kita atur di H2, kemudian tik sama dengan, sama tadi lower ya, ini sudah ada. Nah, ini kalau sudah ada tinggal cari aja, klik lower. Yang mau dikecilkan mana? PAI. Ya. Nah, oke. Sudah dapat, kita tarik handle-nya ke bawah. Oke. Gampang, nggih? Gampang. Salah itu ya. Itu kompetensi yang ketiga. Oke. Selanjutnya berikutnya adalah kompetensi yang keempat, fungsi logika. Ini yang agak perlu ekstra belajar ya. Jadi ini kembali ke awal tadi ya, sheet pertama kita ingin ya mengkategorikan misalkan ini ya. Jadi kalau IPK-nya itu lebih dari 3,51 sampai dengan 4 itu kategorinya predikat IPK-nya ya itu cum laude. Ya. Ini kita mau menggunakan itu. Kalau 3,01 ya sampai dengan 3,5 itu kategorinya sangat memuaskan. Kalau 2,75 sampai dengan 3 itu memuaskan, kalau kurang dari itu biasa. Nah, kita menggunakan fungsi logika if, tidak manual ya. Caranya ya ini ketik sama dengan lagi ya. Kita di sini pakai if. If more function ketik if go ya. Nah, kita cari if. Nah, ini if jika. Nah, logical test-nya jika ya IPK-nya ya, jika sel E4 itu lebih dari 3,50 maka katakan dia cum laude. Cum laude. Nah, else if ya, ini kita value-nya taruh di sini nih, nggih. Nah, ini kemudian kita klik lagi if lagi ini, nah, muncul lagi. Sel E4 ya, E4 itu lebih dari 3, katakan dia sangat memuaskan. Nah, kemudian value if false ya, ini kita klik if lagi, E4 lebih dari 2,75, maka katakan dia memuaskan. Sisanya itu biasa. Kemudian oke. Ini kalau mau ngetik ya boleh. Ini cuma panjang lebar ya. Konsekuensinya kalau salah 1 koma saja nanti nyarinya pusing. Maka saya sarankan tidak usah diketik manual. Cukup gunakan fungsi bantu yang ada di belakang, di sebelah kiri ini. Ini relatif lebih mudah. Saya balik lagi ya. Ini sama dengan cukup if gini nggih, if ya. Kita taruh kursornya di E4 ya. Jika E4 lebih dari 3,5 katakan dia cum laude. Ya. If false, if lagi ya. E4 lebih dari 3 katakan dia memuaskan.
value if false-nya, if lagi, ya, E4 lebih dari 2,75, ini memuaskan. Ya. Oh, ini harusnya tadi lebih dari 3 sangat memuaskan ya. Kita sisip aja di sini. Oh, atau balikin lagi aja ya. Oke, sama dengan if ya 4 lebih dari 3,5 itu cum laude ya. Kemudian false if-nya if lagi ini lebih dari E4 lebih dari 3, ini sangat memuaskan. Ya. Value if else-nya di sini kita klik if lagi ya. Ini E4 lebih dari 2,75, ini memuaskan. Sisanya biasa. Nah, kan keluar kumlot ya, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, udah enak banget seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu caranya. Nah, ini nggih. Nah, itu fungsi if ya. Kemudian berikutnya adalah fungsi lookup VLOOKUP ya, lookup VLOOKUP misalkan di sini itu juga fungsi logika ya. Oke, misalkan kita ingin memasukkan di sini, ini kan ada kategori UKT 1, 2, 3, 1. Lah ini bisa berikutnya misalkan kita buat kolom ya, besar UKT-nya misalkan ya. Nah, ini ada tabel bantu misalkan di sini di bawah ya. Jadi ini tabel besar UKT berdasarkan grade-nya. Ini ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Ini grade ya. Kemudian ini ada besar UKT. Ini grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Grade 1 misalkan 0 ya. Grade 2 1 juta misalkan. Grade 3 1.500.000, grade 4 2 juta, grade 5 2.500.000. Nah, ini kita besarkan. Nah, ini seperti biasa ya, karena ini data berbentuk keuangan, maka kita klik kanan, kemudian di format cell, kita pakai akunting, menggunakan mata uang rupiah misalkan, atau kalau tidak pengen menggunakan mata uang rupiah, ada sekat setiap 3 angka 0, nanti ada titiknya. Nah, ini jangan ditulis manual ya, 1.001 nanti nggak bisa dihitung. Caranya gini. Nah, ini kita punya tabel bantu di sini ya. Jadi logikanya ini, jika kemudian ini kategori UKT-nya 1, nah ini ya, kategori UKT-nya 1, maka dia ditulis besarnya 0. Kalau kategori UKT-nya 2, maka dia tulis 1 juta. Kalau kategorinya UKT-nya 3, maka dia harus tulis 1.500.000. Nah, ini kita punya 2 tabel berbeda. Nah, tabel bantunya itu berbentuk tabel vertikal. Maka kita menggunakan fungsi logika yang disebut sebagai VLOOKUP. Nah, gitu nggih. Ya, ini karena tabel bantunya kan berpunya vertikal ini ke bawah ya. Nah, kita gunakan yang disebut sebagai tabel VLOOKUP. Caranya kita ketik ya, sama dengan ya, kemudian gunakan fungsi bantunya lagi ya. Kita pakai VLOOKUP ya, kita ketik VLOOKUP. Nah, go. Ya, udah ketemu, oke. Nah, lookup value-nya mana? Nah, ini kan kita ingin melihat kategori 1 di sini ya. Tabel array-nya, tabel bantunya yang mana? Nah, ini kita blok ya. Jangan lupa kemudian di F4-kan supaya nanti tidak bergeser. Kemudian kolom indeksnya berapa? Ini kolom kedua nilainya. Kita
kita ketik 2. Ya, range lookup-nya berapa? 1, karena kita mau menentukan, memasukkan nilainya ya, kita klik 1. Oke, sudah dapat 0. Ya, kalau sudah tinggal tarik ke bawah. Nah, ini nggih. Nah, kemudian kita besarkan. Kemudian baru kita format selkan. Counting. Oke. Ya. Nih, misalkan Endah ini nggih. Nah, Endah ini kategorinya kategori 2, maka SPP-nya UKT-nya 1 juta. Farah kategori 5, maka UKT-nya 2.500.000. Kira-kira seperti itu. Oke. Ini namanya fungsi logika VLOOKUP, vertical lookup. Nah, yang kedua, sekarang misalkan kita ingin menentukan kategori besar potongannya. Besar potongannya. Nah, ini ada grade-nya A, B, C, D. Ya, A, B, C, D, E. Nah, kita punya tabel bantu. Tabel potongan berdasarkan grade. Ini kita punya tabel potongan berdasarkan grade. Nah, ini cuman disajikan dalam bentuk tabel horizontal ke kanan ya. Nah, ini ada grade. Ya, ini besarnya. Grade-nya grade A, grade B, grade C, grade B, grade E. Nah, kayak seperti itu. Ini grade A itu potongannya 0, grade B potongannya 100.000, grade C 200.000, grade C 200.000, ya. Kemudian grade D 300.000, grade E 400.000. Nah, ini kita format selkan dulu. Accounting ya. Oke. Ini hurufnya besar aja. A, B, C, D, E. Nah, ini tabel bantunya ini. Nah, ya, kira seperti itulah ya. Nah, ini kita gedein aja biar bisa 13. Nah, gitu ya. Jadi kalau kemudian di sini besar potongan, ini ada A, maka dia harus mengatakan 0. Kalau B harus mengatakan 100.000, C 200.000 dan seterusnya. Gitu, okay. Maka caranya kita ketik sama dengan ini, sama dengan. Kemudian kita gunakan fungsi yang disebut sebagai horizontal lookup. Kita ketik H lookup. Nah, Bu. Ya, ini ada nggih. Oke. Lookup value-nya yang mau dilihat mana? Ini, nggih. Kategori potongannya A. Tabel array-nya pakai tabel bantu tadi. Ini ya, grade ini A sampai dengan E sama besarnya. Kemudian row index-nya nomor berapa? Ini berarti di baris kedua kita klikkan. Oh, ini kita kunci dulu, jangan lupa F4 ya supaya tidak geser. Kemudian row-nya berapa? 2 tadi ya. Ini baris kedua. Kemudian range lookup-nya kita isi 1 kalau yes, true ya, true atau yes kita 1. Oke. Ini kelihatan kalau kategori potongannya A maka dia 0. Kemudian kita tarik handle-nya ke bawah. Nah, ini ada yang keliru berarti. Ya, kita baleni lagi yang salah sih. Nah, ini kita del dulu. Sama dengan tadi H lookup, sudah ada ya. Lookup value-nya A, tabel array-nya ini. Nah, kemudian kita kunci dengan F4, kemudian row index number-nya 2, range lookup-nya 1. Tarik ke bawah. Nah, muncul ya. Kemudian baru kita format selkan pakai accounting. Ini simbolnya non aja. Nah, ini nggih, muncul ya. Nah, ini baru kita besar.
Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini kita repkan aja. Ini juga kita repkan. Nah, itu fungsi logika. Ini banyak yang mahasiswa yang masih kesulitan. Makanya setelah ini ya saya sarankan untuk segera latihan sendiri menggunakan laptop atau komputer masing-masing. Itu kompetensi keempat ya, bekerja menggunakan logika. Terakhir adalah membuat grafik. Kalau membuat grafik saya pikir semua sudah familiar ya. Nah, ini saya pakai grafiknya aja di sini ya. Nah, ini kita potong aja mungkin. Buat baru aja boleh lah ya, nggak apa-apa. Terakhir adalah bekerja menggunakan grafik. Ini kita buka aja. Baru ya. Grafik. Ini tadi logika. Ini set 3 tadi adalah string. Nah, ini yang grafik. Kita pastekan aja. Ini kita ingin membuat grafik ya, IPK mahasiswa. Maka data yang perlu kita butuhkan hanya mungkin nama sama IPK. Maka ini kita del saja, delete ya. Caranya kita blok dulu, kemudian klik kanan, delete. Nah, berikutnya kita blok dulu aja, ya blok ya nama sama IPK, kemudian insert, ya insert. Nah, kemudian kita pilih chart di sini. Ini ada banyak sekali tabel. Ini mau milih yang mana gitu, ya. Misalkan pakai yang 3D ya boleh lah ya. Nah, otomatis dia sudah muncul. Tinggal berikutnya di sini ada tambah plus ya. Ini yang perlu kita masukkan misalkan axis title-nya, kemudian kalau mau kita masukkan data labelnya ya. Grid line-nya misalkan, nah, legend-nya kalau mau enggak juga enggak apa-apa. Nah, berikutnya tinggal kita customize warna dan sebagainya. Ini kita isi tabelnya ya. Tabel IPK mahasiswa peserta Aplikom. Ini sumbu X-nya kita ketik ini misalkan nama mahasiswa. Kemudian sumbu Y-nya adalah IPK. Ini kita blok aja. Arial black 14, ini juga sama Arial black 14. Nah, ini kalau mau diganti warnanya ya boleh. Ya, ini fill-nya aja ya. Ini kalau mau diganti warnanya satu persatu tinggal dipilih. Jadi selera si pembuatnya. Ini ya. Seperti itu. Nah, malah lupa. Nah, kira seperti itu ya. Satu persatu. Nah, kemudian terakhir ya sebelum keluar ya kita simpan dulu file Excel-nya supaya tidak hilang biasa. Ini nanti saya kirimkan ke mahasiswa nanti. Aplikom kelas D. Kemudian baru kita close. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Pesan saya, nah, ini Excel mandan sulit ya jika dibandingkan dengan Word kemarin ya. Idealnya memang kuliahnya harus di lab ya, tapi sekali lagi karena kita masih dalam masa pandemi ya mau nggak mau kemudian
kuliah harus dijalankan lewat daring. Silahkan praktik ya, nanti akan saya kirimkan video tutorial yang buat sama yang Excel nanti, yang perlu waktu untuk rendering dulu ya. Nanti kemudian untuk kemarin catatan Word sama catatan Excel benar-benar saya kirimkan ke grup. Silahkan praktik ya sendiri-sendiri di rumah masing-masing menggunakan tutorial yang tadi sudah bareng-bareng kita lihat bersama-sama. Ada pertanyaan sebelum diakhiri barangkali? Any question? Mau izin bertanya. Boleh, monggo silakan. Tanya. Ya. Gimana Mbak Sofi? Ujiannya di pertemuan keberapa, Pak? Ujiannya nanti hari Sabtu. Jadi masih sekali lagi besok ya PowerPoint ya yang hari Kamis ya, terus hari Jumat silakan belajar ya. Nanti yang hari Sabtu kita ujian Word, Excel sama PowerPoint begitu. Oke? Oke, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain barangkali? Oke, kalau tidak ada sebelum diakhiri saya mau screenshot dulu ya pertemuan hari ini. Silahkan di on-kan kameranya. Oke, silahkan di on-kan kameranya. Oke, ini saya mau screenshot dulu. Simpan dulu. Satu lagi. Ya, saya simpan dulu. Kuliah. Resensi Excel. Tanggal berapa ini? 17 ya. Oke. Ya, mungkin cukup sekian dulu ya tutorial pengayaan hari ini. Pesan saya masih sama ya, belajar dengan menggunakan laptop atau komputer masing-masing supaya kemudian nanti kompetensi-kompetensi yang sudah disebutkan kemarin ya nanti bisa lancar dan besok ketika ujian bisa langsung. Terima kasih atas partisipasi mahasiswa sekalian ya yang sudah hadir di tutorial hari ini. Mari kita akhiri kuliah dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya jam 7 atau sekitar setengah 8 ya. Hari ini memang ada acara di kampus yang kemudian saya harus kasih ke kampus sehingga sama juga jam 7. Besok kalau misalkan tidak ada acara kasih, kita kembali ke setengah 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, mudah-mudahan.